Mari kita membuka Injil Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes, kita melanjutkan perikop yang terakhir dari, bukan perikop terakhir, tapi unit yang terakhir dari perikop besar tentang roti hidup, yaitu 52 sampai 59. Ayat-ayat ini saya membaca bagian narasi atau naratornya. Sudah membaca kalimat langsung. Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Mari kita berdoa, kita minta pencerahan dari Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kita. Sudah berdoa untuk masing-masing, untuk orang di kiri, di kanan, di belakang, di depan saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa sekali lagi beribadah kepada Tuhan, dan kami memohon supaya kehadiran kami ini boleh memperkenan hati Tuhan. Ketika kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati kami sehingga tidak ada kegelapan di dalam relung hati kami yang masih tersembunyi, yang bebas, yang terhindar dari terang firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberi bijaksana, memberi hikmat, memberi kuasa kepada hamba-Mu, dan juga untuk setiap daripada kami boleh menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan yang kami boleh lakukan di dalam keseharian kami karena kami mencintai Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sudah, sekali lagi ini adalah bagian terakhir daripada seluruh perikop besar, perikop panjang dari ayat ke-25, pembicaraan tentang I am the bread of life. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Meskipun ada banyak penafsiran sudah tentang bagian ini, apalagi kalau dikaitkan dengan teori atau doktrin perjamuan kudus, ya, boleh dikatakan semua scholar Perjanjian Baru, semua ahli sarjana Perjanjian Baru, mereka sepakat bahwa ayat 52-59 ini memang merupakan satu pembicaraan yang mengarah kepada praktek perjamuan kudus. Jadi ini adalah Eucharistic language, ya, par excellence. Memang kalau sudah membaca ini di dalam versi-versi yang lain, ya, seperti yang kita sering kali baca dari Lukas atau dari Surat Korintus, ya, yang juga mengutip dari perkataan Kristus secara tradisi, sudah mendapatkan perkataan-perkataan yang berbeda di sini. Memang Yohanes ada banyak perkataan yang berbeda dengan Injil Sinoptik, ya, tapi kalau sudah mencari bahasa perjamuan kudus, Eucharistic language yang mungkin paling mendekati atau paling representatif, yaitu diambil dari bagian ini, ya. Kita juga sebahas bahwa ini memang ada kaitannya dengan peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang itu yang juga sudah pakai Eucharistic language. Dan di sini penjelasannya 52 sampai 59 kita mengerti apa artinya ayat-ayat yang dibahas di sini. Sekali lagi kalau menurut para komentator itu mereka semua sependapat, mereka sepakat ada certain konsensus bahwa ini memang membicarakan tentang perjamuan kudus, ya. Meskipun kita boleh kasih sedikit footnote tambahan, bukan berarti ayat ini sepenuhnya 100% hanya boleh bicara tentang perjamuan kudus saja. Tentu saja juga go beyond perjamuan kudus pasti, ya, di dalam pengertian ini, tapi betul juga waktu dikatakan di sini ayat-ayat ini terutama dikaitkan dengan perjamuan kudus. Nah, sudah membaca di dalam ayat ke-52 di situ sekali lagi Yohanes memberikan satu paralel yang sangat convincing, yaitu dengan peristiwa yang terjadi di padang gurun waktu dikatakan di situ orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka.
Sudah bisa baca di dalam catatan peristiwa yang terjadi juga di dalam kehidupan Musa ya. Mereka itu bukan cuma bersungut-sungut, grumbling, tapi mereka juga bertengkar akhirnya. Nah ini seperti kayak satu step lebih dalam lagi saya, dari keadaan yang tidak bisa percaya akan pemeliharaan Tuhan, bersungut-sungut karena tidak puas, tidak bisa bersyukur, lalu setelah dari sungut-sungut akhirnya masuk ke dalam kemarahan, strife atau fight, bahasa Indonesia pakai istilah bertengkar. Kalau pakai bahasa Inggris ini saya sederhana itu ya, bahasa Inggris sehari-hari ya, orang-orang ini akhirnya menjadi saya, bahasa Inggris itu pakai istilah mad ya, mad bukan gila ya saya, nggak bisa diterjemahin jadi gila kan ya. Mereka ini mad at Jesus, mereka jadi saya nggak bisa diterjemahin lah, sudah ngerti maksudnya itu ya. Mereka jadi jengkel sekali, mereka jadi marah kepada Yesus. Jadi dari ketidakpercayaan, lalu kemudian mereka bersungut-sungut, grumbling, dan akhirnya mereka masuk ke dalam pertengkaran ini. Ada konflik yang nggak bisa dihindari di dalam kehidupan kita ya. Waktu kita masih percaya kepada kebenaran atau merelativisasinya. Saya barusan baca ada satu artikel saya mungkin sudah baca juga ya, di Singapura atau ada satu case 2 Christian preachers yang di ban nggak boleh masuk saya. Saudara ada baca ya? Saudara nggak baca ya? Saudara baca apa? Resep opor ayam, bagaimana buat soto. Ya itu saya di ban nggak boleh masuk saya. Karena apa? Karena ada alasan itu katanya menyinggung agama lain. Wah saya nggak mau saya nggak kompeten untuk menyelidiki itu kasusnya sampai seberapa dalam gitu. Tapi saya cuma baca berdasarkan artikel itu. Lalu kalau saya ambil kesimpulan sebetulnya dia katakan itu ya reflecting kita punya Christian identity. Pertanyaan tentu saja waktu mengatakan keyakinan iman itu dia bicaranya di mana gitu kan ya, di gereja atau di public square. Kalau di public square memang bisa jadi masalah sih gitu kan. Kita nggak harusnya di public square mengatakan kalimat-kalimat seperti itu mungkin ya saya. Maksud saya bukan menyaksikan iman kita tapi memberikan statement tentang kepercayaan yang lain gitu. Tapi ini makin lama makin sulit saya, sampai sekarang ini ada dewa baru, dewa namanya religious harmony. Dewa baru saya. Yaitu dewa tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang di dalam kehidupan saya ada pertengkaran yang nggak bisa dihindari di sini. Saudara baca bagian ini ya, bandingkan dengan bagian lain. Memang ini sedikit argumentasi ini ya, berdasarkan apa yang nggak tertulis. Tapi saya cuma mengajak saudara untuk melihat saja. Waktu orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut, ayat 41 ya, terus kemudian ayat 42, 43, Yesus kan mengatakan kepada mereka jangan bersungut-sungut, jangan kamu bersungut-sungut, gitu kan ya. Mereka bersungut-sungut, Yesus bilang, jangan kamu bersungut-sungut. Lalu gimana? 52 orang Yahudi bertengkar. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Yesus ada jawab enggak? Jangan kamu bertengkar. Enggak ada kan? Waktu mereka bersungut-sungut, Yesus bilang, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan grumble. Waktu orang Yahudi bertengkar, Yesus ada enggak ngomong? Jangan kamu bertengkar. Baiklah hidup rukun-rukun saja gitu. Kamu nggak percaya saya nggak apa-apa, tapi yang penting religious harmony gitu. Nggak ada kan saya? Nggak ada. Apakah ini berarti kalau gitu Yesus bilang bertengkarlah sekalian? Ya nggak juga memang. Tapi ini kan betul saya, seperti yang dikatakan, memang Yesus datang bukan membawa damai. Ini saya poinnya di sini gitu. Yesus datang nggak membawa damai, terutama waktu berkaitan dengan komitmen seseorang terhadap kebenaran. Nggak membawa damai, saya ini membawa pertengkaran. Memang betul membawa pertengkaran gitu. Ada pertengkaran yang necessary, yang kudus, yang perlu untuk membuat seseorang itu. Ini saya pinjam ini ya, istilah Pendeta Stephen Tong. Beliau pernah mengatakan waktu Injil diberitakan itu mengutupkan orang menjadi dua. Gitu. Mengutupkan, memang ada kuasa yang mengutupkan, memisahkan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Gak bisa dihindari bagian itu. Di dalam bagian ini waktu saudara membaca, memang ya mereka bertengkar, kita nggak tahu siapa bertengkar, lalu bertengkar antara siapa dan siapa memang nggak dijelaskan sama sekali. Tapi kalau saudara membaca di dalam cerita keseluruhan agaknya kita tahu bahwa memang banyak sekali yang kesulitan dengan kalimat itu.
Kalimat ini seperti kayak seolah mengajarkan kanibalisme, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Kita sudah pernah membahas bahwa istilah daging di situ bukan dimengerti di dalam pengertian daging dimakan secara fisik, apalagi kalau kita tafsir secara pandangan transubstansiasi ala Roma Katolik, itu roti berubah menjadi daging Kristus kan berarti kita membenarkan ajaran kanibalisme kayak begitu itu tafsiran yang kita nggak bisa terima. Kita sudah bahas di dalam minggu yang lalu bahwa waktu Yesus membicarakan tentang daging di situ istilah daging, Yohanes waktu pakai istilah daging itu berbeda dengan Paulus menggunakan istilah daging Kita mesti jelas bagian itu meskipun sama-sama pakai istilah daging, tapi daging dalam pengertian Yohanes bukan seperti yang dipakai daging di dalam pengertian Paulus. Kalau saudara baca dalam tulisan Paulus, daging itu kan bicara tentang kedagingan, tentang sinful desire dan sebagainya, bicara tentang itu Yohanes waktu pakai istilah daging bukan pakai istilah dalam pengertian itu, karena itu sekali lagi untuk kesekian kalinya waktu saudara baca satu kitab itu tolong mengerti profil teologi kitab itu apa gitu. Jangan kita menindas dengan profil teologi kitab yang lain, itu pembacaan firman Tuhan yang nggak bertanggung jawab seperti itu Nah, kita sudah jelaskan profil ini Pak, teologi dari daging menurut Injil Yohanes itu sangat berkaitan pertama dengan chapter 1 itu firman yang menjadi daging. Jadi waktu istilah daging dipergunakan itu referring to Christ incarnation, itu yang pertama Dan juga istilah daging dikaitkan juga dengan Christ sacrificial death, dengan kematian Kristus yang mengorbankan tubuhnya. Itu ada di dalam spektrum konotasi daging waktu dipakai di dalam Yohanes. Roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus kan menyerahkan, mengorbankan tubuhnya untuk memberikan hidup bagi dunia kan. Itu istilah daging pengertiannya di situ Lah, tapi orang Yahudi di sini mereka bertengkar Again kita nggak tahu ini bertengkar antara siapa melawan siapa. Kita baca di sini lebih banyak orang yang nggak percaya, mungkin yang percaya hanya 12 murid itu mungkin Karena banyak sekali itu orang-orang yang nggak bisa percaya di sini. Mereka kesulitan bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi Yesus kasih tangannya gitu suruh makan, kan bukan itu memang maksudnya. Tapi mereka berpikir seperti itu, akhirnya mereka nggak mengerti sendiri. Tetapi yang kita lebih perlu belajar di dalam hal ini yaitu perkataan Yesus karena khususnya again kalau kita mau mengerti perjamuan kudus menurut perspektif ini saya pikir ini kesempatan sekali lagi kita mengoreksi pandangan perjamuan kudus. Saya percaya di dalam gereja Protestan, dalam gereja Reform apalagi itu kita sudah jelas bahwa kita nggak menganut pandangan transubstansiasi. Yang mungkin kita nggak terlalu jelas adalah bahwa kita sebetulnya nggak seharusnya menganut pandangan Zwingli. Yang cuma sekedar simbolis itu cuma sekedar lambang, cuma penekanan terhadap iman kita, cuma sekedar mengingat saja Kita mesti belajar daripada ayat-ayat diajarkan oleh Yohanes, dan di dalam hal ini kita bisa belajar dari seorang reformator namanya Yohanes Calvin yang mengajarkan, menurut saya ini bisa diskusi kalau saudara nggak sepakat, lebih tepat sesuai dengan ajaran firman Tuhan daripada apa yang diajarkan oleh Zwingli. Kenapa ajaran Zwingli begitu populer yang hanya mengajarkan ini sebagai satu simbol belaka Karena memang ini satu reaksi frontal terhadap transubstansiasi yang mengajarkan bahwa roti itu berubah menjadi tubuh atau daging Kristus. Zwingli khawatir, kita mengerti kita appreciate kekhawatirannya, itu kita share kekhawatiran yang sama. Kalau diajarkan seperti ini, nanti terjadi penyembahan berhala kan. Roti yang sebetulnya benda mati ini dianggap sebagai tubuh Kristus, lalu kita adore itu. Ini kan menyembah berhala berarti gitu kan. Makanya kita nggak bisa terima konsep seperti itu. Di dalam hal ini kita share kekhawatiran yang sama dari kekhawatiran Zwingli. Cuma Zwingli mengajarkan kita harus membedakan dengan tajam antara roti dan tubuh Kristus. Membedakan demikian rupa sampai akhirnya mungkin tanpa nggak sadar memisahkan Waktu memisahkan kita nggak bisa lagi mengikuti Zwingli, at least tendensi itu bukan tendensi yang bisa diterima, karena tanda itu seharusnya membawa kita kepada realita yang ditunjuk oleh tanda, bukan memisahkan kita dari realita yang ditunjuk oleh tanda. Nanti kita bahas dalam bagian ini maksudnya apa gitu. Tapi pandangan Zwingli ini sangat populer bahkan orang-orang reform yang sangat diberkati Tuhan seperti Charles Hodge, Old Princeton School itu sudah tahu Old Princeton School,
pendahulunya Westminster itu orang seperti Charles Hodge. Dia sendiri berpendapat bahwa when it comes to the Lord's Supper, perjamuan kudus, otoritas tertinggi itu bukan Calvin tapi Zwingli menurut Charles Hodge. Di dalam zaman Charles Hodge ada satu teolog dari Jerman tinggal di Amerika, lalu dia itu explore, tulis satu tulisan perjamuan kudus menurut perspektif Calvin. Dia membicarakan mystical presence dan sebagainya. Lalu tulisan itu waktu dibaca oleh Charles Hodge kaget sekali, bagaimana mungkin Calvin bisa tulis kalimat seperti kayak begini. Ini pandangan yang nggak bisa diterima menurut Charles Hodge, terlalu dekat dengan Roma Katolik. Tapi memang Calvin kan memang teolog ekumenis, banyak pemikiran yang dekat sekali dengan Roma Katolik. Tanpa kita tahu kali ya, kita kan seringkali maunya membedakan, padahal banyak sekali kemiripan. Sekarang scholarship belakangan banyak sekali menyoroti ini, kedekatan Thomas Aquinas dan Calvin dan sebagainya, sudah sangat-sangat established. Saya sendiri juga maksudnya ikut explore bagian itu saya supaya kita nggak tidak di dalam ketegangan yang nggak ada perlunya gitu. Kalau mesti polemik ya polemik, memang kita harus polemik gitu. Ada bagiannya kita nggak bisa setuju, kita mesti setia kepada firman Tuhan. Tapi ada bagian yang kita mungkin salah ngerti, ada bagian yang kita nggak ngerti pikirannya mereka, tapi kita anggap mereka berpikir seperti itu. Nah, kembali lagi Charles Hodge ini waktu dia baca tulisan itu dari teolog yang mewakili pengajaran Calvin, dia akhirnya ambil kesimpulan dengan mengatakan kalau tentang Lord's Supper kita nggak bisa terima perkataannya Calvin, kita opt for Zwingli. Dan karena itu salah satunya pasti bukan cuma Charles Hodge, itu pandangan low sacramentalism makin lama makin berkembang di dalam gereja reform. Pengertian yang cuma sekedar sebagai lambang saja, pengertian cuma sekedar simbol saja. Karena kekhawatiran kalau roti ini nanti dianggap tubuh Kristus, bagaimana? Padahal harusnya ada kaitan. Kalau sudah perhatikan, saya seringkali waktu pimpin perjamuan kudus kan saya kutip perkataannya Paulus. Paulus mengatakan roti yang kita makan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan yang kita minum itu adalah persekutuan dengan darah Kristus. Paulus nggak mengatakan roti yang kita makan adalah persekutuan dengan roti, bukan. Paulus juga nggak bilang cawan yang kamu minum itu adalah anggur biasa yang adalah anggur saja dan kamu sedang bersekutu dengan anggur. Bukan, itu bukan yang dibilang Paulus Paulus bilang kamu minum cawan itu kamu bersekutu dengan darah Kristus. Sudah melihat di sini ada kaitan antara roti dan tubuh, ada kaitan antara darah dan anggur atau anggur dan darah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Yohanes. Yohanes lebih jelas lagi kalau sudah membaca kalimat ini. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Memang sudah di dalam doktrin reform kita mengatakan ini spiritual eating and spiritual drinking. But spiritual eating and spiritual drinking itu real eating and real drinking. Bukan karena itu spiritual maka menjadi tidak real. Sekali lagi kita di dalam doktrin reform kita mengajarkan waktu kita perjamuan kudus kita itu sungguh-sungguh memakan daging dan meminum darah Kristus in a spiritual manner. In a spiritual manner. Tapi bukan karena in a spiritual manner, maka itu jadi simbolik, jadi sebetulnya itu nggak ada faktanya, itu bukan kenyataan dan sebagainya. Itu pandangan naturalis kalau sudah mengatakan seperti itu. Dan di dalam teologi Zwingli seperti ada kecenderungan ke sana. Again, karena ketakutan. Saya sudah pernah mengatakan saudara kan itu kita nggak bisa berteologi dari paranoia, nggak bisa gitu. Paranoia itu diakibatkan oleh teroris gitu. Saudara sedang kena teror, lalu saudara berteologi. Saudara berteologi di dalam konteks kena teror itu nggak nice, nggak alkitabiah. Bagaimana kita mengembangkan satu pemikiran berdasarkan ketakutan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita mau mengembangkan teologi driven by love, bukan driven by fear. Jangan driven by fear terus kemudian kita mengembangkan teologi. Jadi teologi apa? Teologi orang-orang yang diteror akhirnya begitu. Kita bukan orang-orang yang diteror, kita ini orang-orang yang dipenuhi cinta kasih seharusnya. Dan mari kita berteologi dari kasih, bukan dari ketakutan, bukan dari paranoia. Itu bukan orang-orang yang berteologi dengan benar. Yesus nggak pernah mengajarkan takutlah, takutlah. Setelah itu renungkanlah firman Tuhan dan tulis buku teologi. Bahaya sekali itu orang ketakutan mengembangkan buku teologi.
Kita membangun dari konsep yang ada di dalam firman Tuhan karena kasih, bukan karena ketakutan. Jadi teologi berkembang dari ketakutan, sudah perhatikan ya. Itu sama sekali nggak menjanjikan dan akan menyesatkan kita. Sedikit polemikal ya, ini antara sesama teolog reform. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, saudara, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Spiritual manner, saudara. Saya ambil ilustrasi sederhana ya. Allah itu bahkan dikatakan kan roh gitu kan. Allah itu roh. Allah itu kan nggak ada fisik kan saya. Tapi hanya karena dia roh terus lalu dia nggak real begitu. Saudara nggak bisa terima kan kalimat ini kan. Malaikat itu juga roh kan, nggak ada. Itu kan di dalam dunia rohani. Malaikat itu roh, kan nggak ada badan. Terus karena dia nggak ada badan jadi dia nggak real begitu. Kan nggak bisa diterima kan saya. Nah ini loh saya. Ini waktu dikatakan ya, kita makan daging anak manusia dan minum darahnya in a spiritual manner. Saya tanya, ini makan beneran atau enggak? Kalau saudara jawab tidak, berarti saudara enggak percaya dunia roh itu. Sederhana kan ya? Karena apa? Karena asumsinya yang betul-betul real itu adalah fisik saja. Yaitu pandangan naturalis. Ya. Maka kalau saudara baca di dalam tulisan Calvin insist di dalam tulisan. Ada tulisan pertama, mungkin kita kurang familiar with itu, tapi itu tulisan yang sangat penting dari Calvin tentang perjamuan kudus. Little treatise. Aslinya dalam bahasa Prancis, sudah bisa ketemu terjemahan bahasa Inggrisnya ada di internet ya. Little treatise of the supper of our Lord Jesus Christ. Kira-kira gitulah judulnya gitu. Jadi traktat kecil, ya tulisan kecil, treatise kecil tentang perjamuan kudus. Di situ Calvin mengatakan bahwa waktu kita perjamuan kudus, kita betul-betul partake of the substance of the blood and body of Christ. Partaking of the true substance. Substance ya, istilah substance, substansi itu berarti menyatakan kalau kita berbagian di dalamnya, ya berarti kita bisa mengatakan bahwa kita memang berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Betul-betul makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Bagian ini, sekali lagi saya, kalau sudah terbiasa di dalam tradisi Reform Zwinglian, bagian ini mungkin termasuk bagian yang saudara sulit terima gitu. Karena kita nggak biasa mendengar kalimat seperti ini, kita biasanya ditekankan mungkin istilah simbol, kita cuma makan secara simbol. Saya bisa nggak saya mengatakan kalimat Tuhan itu sebenarnya cuma simbol gitu? Bisa nggak mengatakan kalimat itu? Tuhan yang di sorga itu simbol gitu. Ini kan penghujatan terus kayak begini nih saya. Lalu terus kalau kita begini roti, anggur, kita makan itu cuma simbol. Sudah nggak rasa aneh kalimat ini gitu. Jadi ini betul-betul makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kalau dijawab tidak, ya ini sama dengan mengatakan Tuhan itu simbol, sorga simbol, semua simbol. Persekutuan orang percaya simbol, semuanya simbol saja. Lambang yang nggak ada realitanya, realita kosong karena cuma simbol saja. Itu bukan pandangan Alkitabiah, saudara baca sekali lagi ya kalimat ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Supaya kita mempunyai hidup di dalam diri kita mesti makan daging anak manusia dan minum darahnya. Dan ini terjadi waktu Lord Supper, karena itu waktu orang nggak berbagian di dalam Lord Supper, itu sesuatu keseriusan, keseriusan. Saya ambil contoh sederhana, kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, di dalam physical realm, saudara makan dan minum kan ya, betul kan? Saudara makan dan minum. Kalau saudara nggak makan dan minum apa yang terjadi? Ya saudara mati kan ya. Saudara mati karena saudara nggak makan dan nggak minum. Lalu terus kemudian kita punya spiritual realm, betul kan ya? Bisa nggak di dalam spiritual realm ini kita nggak makan dan nggak minum, tapi tetap hidup? Tanya ini, saudara renungkan ya, jangan teriak-teriak jawabnya, jawab dalam hati saja. Kalau di dalam kehidupan fisik ya, kita hidup mesti makan, mesti minum. Lalu di dalam kehidupan rohani, saudara nggak makan dan nggak minum, itu bisa tetap hidup gitu. Kalau sudah jawab, iya karena ini dunia rohani, dan sudah disintegrated antara physical sama yang spiritual realm. Yohanes itu justru mengaitkan kedua hal ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sama seperti ya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu perlu makan dan minum untuk support our life ya, physical life.
Di dalam kehidupan rohani kita juga perlu spiritual food and spiritual drink, spiritual eating and spiritual drinking untuk menopang kita punya spiritual life. Dan itu melalui perjamuan kudus ya. Ini bahasa perjamuan kudus. Karena itu waktu orang kena disiplin gak boleh ikut perjamuan kudus, itu masalah besar di dalam kehidupan orang itu. Karena itu seperti saudara nggak dikasih makan secara fisik berhari-hari. Tapi ada orang Kristen yang berpikir, saya ikut perjamuan kudus, saya miss perjamuan kudus, memang lagi kerja, lagi lembur dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Coba aja saudara bikin gitu di dalam dunia fisik itu. Coba aja saudara bikin kayak begitu. Saya lembur jadi saya nggak makan, nggak apa-apa. Karena lagi lembur kan mesti kerja. Lagi minggu mesti kerja, bagaimana saya nggak bisa ikut perjamuan kudus. Tunggu dikit. Coba aja saudara terapkan hal yang sama di dalam dunia fisik. Apa yang terjadi? Saya tugas minggu saya nggak makan, makannya besok, tunda aja nggak apa-apa. Nanti terus lihat di dalam kehidupanmu terjadi apa. Tapi kita bisa dengan entengnya mengatakan nggak apa-apa, miss hari ini kita ikut lain kali. Ada sesuatu yang disintegrated di sini antara cara mikir di dalam dunia jasmani dan di dalam dunia rohani. Ini illogical kayak begini. Ini schizofren, orang hidup dalam schizofren. Yohanes itu menekankan dunia yang kelihatan supaya kita bisa mengerti realita dunia yang tidak kelihatan. Bahwa yang kelihatan itu tidak sama dengan yang tidak kelihatan. Itu clear saya. Kita juga very clear bahwa roti dan anggur itu bukan tubuh dan darah Kristus. Kita orang reform very clear saya tentang itu. Tapi seperti Heidelberg Katekismus mengajarkan kalau saudara baca ya, itu dia bikin jembatan antara kehidupan dunia yang kelihatan untuk kita masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan. Yesus bilang, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini loh perjamuan kudus. Kalau saudara nggak makan daging anak manusia dan minum darahnya, saudara tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Istilah sola fide itu bukan berarti tanpa partisipasi di dalam perjamuan kudus, bukan. Saudara jangan mengerti sola fide seperti itu ya. Itu sola fide yang bahaya gitu. Saudara jangan mengerti sola fide, setelah sola fide saya diselamatkan karena iman, terus habis itu dia hidup di sembarangan, tetap nggak peduli dengan hal rohani, tetap hidup di dalam dosa, tetap di dalam, terus saudara tetap bilang pokoknya diselamatkan melalui iman. Itu pasti bukan iman yang sejati. Itu iman yang menyesatkan. Ratzinger ya, itu apa? Sudah tahu Ratzinger ya? Itu sekarang kan Pope Franciscus, sebelumnya kan Ratzinger ya, itu Benedict keberapa 16 ya. Dia pernah mengatakan kalimat seperti ini dan saya setuju. Dia bilang, Luther itu betul, Ratzinger ya, Pope Katolik saya mengatakan. Luther itu betul waktu dia bilang sola fide, ketika itu dikontraskan dengan perbuatan. Tapi sola fide jadi nggak benar kalau itu dikontraskan dengan kasih. Tapi Luther juga nggak pernah mengajar seperti ini sih memang. Ini kita bicara tentang resepsi sola fide yang benar ya. Sola fide, solely by faith, true faith alone, itu betul. Kalau itu dikontraskan dengan perbuatan, memang kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita bukan justified by our works, by our effort. Di dalam hal ini sola fide betul. Tapi sola fide jadi keliru kalau sola fide dimengerti itu iman saja, tanpa kasih juga nggak apa-apa, pokoknya iman saja. Ini bukan Alkitab, saudara baca di dalam 1 Korintus 13, iman, pengharapan dan kasih. Paulus bahkan mengatakan yang lebih besar itu adalah, bukan cuma yang lebih besar, yang terbesar itu adalah kasih. Iman Kristen itu completed by Christian love, by cinta kasih Kristen. Kasih itu menyempurnakan iman, nggak berhenti pada iman saja. Ini Augustinian yang mengikuti Paulus. Lalu kalau kita bilang sola fide, iman saja, tapi kita terus kemudian nggak membiarkan iman itu bekerja di dalam kehidupan kita, menciptakan cinta kasih yang deeper and deeper and deeper, ya itu bukan iman, itu bukan iman yang sejati. Saya nggak tahu itu iman apa gitu. Itu iman yang nggak real, iman palsu sebetulnya. Karena iman yang sejati membawa orang semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Sama kalau kita terapkan dalam kaitan ini ya, perjamuan kudus ya. Kita bukan diselamatkan karena ikut perjamuan kudus, sekali lagi ya, jangan salah mengerti, bukan gitu. Kita diselamatkan karena tubuh dan darah Kristus. Clear kan ini bukan perjamuan kudusnya, tapi tubuh dan darah Kristus. Tapi tubuh dan darah Kristus ini kita memakan dan meminumnya secara rohani di mana? Di dalam perjamuan kudus kalau menurut ajaran firman Tuhan. Dirayakan demikian oleh gereja mula-mula, mereka mengakuinya ini di dalam perjamuan kudus.
truly spiritual eating and spiritual drinking. Sekali lagi ya, bukan karena spiritual maka jadi bukan real, bukan. Ini tetap real meskipun spiritual. Sama seperti kita mengatakan God is spirit and yet God is real kan, meskipun dia spirit gitu. Waktu kita makan secara rohani, kita minum secara rohani, ya, bukan minum secara karnal ya, bukan minum secara fisik, bukan makan secara fisik, tapi makan dan minum secara rohani. Di dalam pengertian itu, kita mengatakan bahwa ini betul-betul makan dan betul-betul minum. Apa? Tubuh dan darah Kristus. Seperti diajarkan oleh Yohanes pasal 6 yang kita baca ini. Karena Yesus kemudian mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita kan sudah pernah bahas ya di dalam ini ya, di dalam perikop yang sebelumnya, bahwa Yesus sendiri pernah mengatakan kalau kita makan roti yang dari sorga atau roti hidup ini, ia tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Ayat ke-35 ya, saudara masih ingat ya, itu 2 minggu sebelum ya. Yesus mengatakan barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan lapar lagi dan ia tidak akan haus lagi. Needless to say, kalimat ini kan harus dimengerti secara rohani ya. Betul nggak saudara? Sekarang gini deh saudara, saudara kan ikut perjamuan kudus ya, saudara kan makan roti, minum anggur. Ini kan juga adalah makan tubuh dan darah Kristus ya. Betul kan ya? Sekarang saya tanya ya, saudara lapar lagi nggak secara fisik? Lapar lagi toh? Yesus salah dong kalau gitu. Enggak kan? Kenapa Yesus tetap bisa dia yang makan roti ini tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi? Karena istilah tidak lapar lagi dan tidak haus lagi itu harus dimengerti secara spiritual, betul kan? Karena kalau saudara mengerti secara fisik, ayat ini jadi bohong dong. Mana katanya nggak lapar lagi? Saya makan lapar kok. Saya juga mau makan ini. Ini yang dimengerti mereka. Berikanlah roti, berikanlah air itu kepadaku supaya nggak usah pergi ke sumur. Itu yang dimengerti mereka. Kenyang terus begitu kan ya. Salah mengerti. So, ini bukan di dalam pengertian fisik, di dalam pengertian rohani. Jadi tidak lapar dan tidak haus lagi di dalam pengertian rohani. Orang yang nggak punya spiritual taste, nggak punya spiritual appetite, nggak akan mengerti kalimat ini. Buat dia ini nonsense, perkataan kayak begini. Ini apa sih artinya? Buat saya yang ada yang real itu ya cuma di dalam dunia yang kelihatan ini lapar kenyang ini, nggak lapar lagi itu maksudnya apa? Maka mereka yang hidup di dalam kedagingan, saya pinjam istilah kedagingannya Paulus di sini ya, yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, mereka nggak bisa mengerti apa artinya itu tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Padahal kalimat ini harusnya dimengerti secara spiritual. Nah sekarang sama. Saya pakai prinsip yang precisely sama karena ini satu kesatuan. Waktu Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Spiritual atau fisikal ini maksudnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini pengertian spiritual atau pengertian fisikal? Ya spiritual dong, dari tadi juga spiritual, kita sudah ngomong dari tadi spiritual. Yesus bicara dari hal yang fisikal, masuk kepada yang spiritual. Jadi kita waktu perjamuan kudus, menurut ayat ini, semua scholar New Testament setuju bahwa ayat-ayat ini memang membicarakan perjamuan kudus. Kita truly makan daging Kristus dan minum darahnya. Saudara nggak usah terkejut ya dengan pengajaran ini keluar dari mimbar reform. Ini kita belajar dari Yohanes melalui Yohanes Calvin. Sama-sama Yohanes ya. Tapi kalau saudara penganut Zwinglian, saudara akan sulit mengerti kalimat ini. Lebih sulit lagi kalau saudara menganut tafsiran simbolis, lambang. Bagaimana saudara menjelaskan ayat ke-55? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. How to explain kalau ini simbolis? Yesus bilang dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bagaimana tafsiran simbolis bisa menjelaskan ayat 55? Gak bisa menjelaskan, buntu itu. Karena itu tafsiran simbolis saja itu tafsiran yang tidak setia kepada Alkitab. Sekali lagi ya, tafsiran yang hanya melihat roti dan anggur cuma sekedar lambang saja, itu tafsiran yang gak setia dengan Alkitab, gak setia dengan Injil Yohanes. Karena Yohanes mengajarkan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yet kita nggak boleh mengerti secara fisik, tapi mengerti secara rohani.
Di sini saudara, waktu kita melihat apa sih artinya waktu daging benar-benar makanan, darah benar-benar, ada orang tafsir again transubstansiasi mengajarkan. Yesus bilang dagingnya benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Makanya waktu kita perjamuan kudus, roti itu betul-betul daging Kristus. Anggur itu betul-betul darah Kristus, berubah menjadi daging dan menjadi darah Kristus. Kalau gini balik lagi kepada tafsiran fisikal kan saudara, kekacauan itu tafsiran kayak begitu. Kita bisa mengerti itu pengajaran The Great Thomas Aquinas kita, kenapa dia menjelaskan seperti itu ya. Saya nggak ada cukup waktu di sini, saya juga bukan porsinya. Tapi intinya adalah di sini ada perbedaan paradigm, saya menjelaskan perjamuan kudus di dalam Aristotelian language, ya. Ala Thomas Aquinas to certain extent, Luther juga share paradigm ini ya. Dia dididik di dalam Via Moderna. Pembicaraan itu itu penganut aliran nominalisme namanya. Sementara orang-orang seperti Calvin, seperti Zwingli itu dididik dalam Via Antiqua. Via Antiqua itu dekat sekali dengan ajaran realisme, yang dekat sekali dengan pembahasan atau vocabulary Platonis. Jadi memang nggak ketemu Anggaplah itu pembicaraan di dalam konteks filsafat yang sama-sama relatif gitu ya. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kita nggak bisa menjelaskan bagian ini dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman berdasarkan tafsiran fisik. Whatever penjelasan yang mau Platonik atau Aristotelian doesn't matter. Kita mengesampingkan hal itu. Tapi ini pasti nggak bisa dimengerti dalam pengertian fisik. Karena kalau ini dimengerti fisik, bagaimana kita mengerti secara fisik kalimat Yesus yang bilang ia tidak akan lapar lagi dan haus lagi. Kenyataannya kita lapar lagi dan haus lagi kok. Berarti kita harus mengerti kalimat ini di dalam pengertian rohani. Regardless Calvin, Zwingli mengajarkan itu atau tidak, ini kalimat harus dimengerti secara rohani. Tapi yang rohani itu sekali lagi real, bukan berarti karena dia rohani, karena dia ada di dalam dunia yang tidak kelihatan, maka itu jadi kurang real. Anggap saya poin ini ya. Saya nggak bisa mengatakan yang lebih real itu adalah yang di dalam dunia kelihatan. Yang di dalam dunia tidak kelihatan itu nggak real. Ini pandangan sesat saya mengatakan kayak gini. Yang di dalam dunia rohani itu sama-sama real, paling sedikit sama-sama real dengan dunia yang kelihatan, fisik atau di dalam dunia yang tidak kelihatan atau yang kelihatan sama-sama real. Yesus mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saya baca satu komentari yang juga boleh membantu kita untuk menjelaskan apa sih waktu di sini pakai istilah real ya. Itu apa artinya? Waktu di sini pakai istilah termnya itu benar-benar ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Aletheis ya di dalam bahasa apa itu Yunani ya. Benar-benar real. Aletheia sudah tahu kan ya. Kebenaran. Ini aletheis kata sifatnya. Berarti benar-benar ya. Saya kutip ya di sini ya. Real atau aletheis here denotes really are what flesh and blood should be. Yaitu menyatakan apa adanya, sesungguhnya daging dan darah itu seharusnya seperti apa gitu. Termasuk juga fungsinya. Yaitu in fulfilling the ideal function of food and drink in giving eternal life. Di dalam memenuhi atau menggenapkan fungsi yang ideal dari makanan dan minuman, yaitu memberikan kehidupan. Di dalam hal ini kehidupan kekal. Eternal life, kenapa? Karena ini roti hidup. Yesus itu roti hidup, memberikan kehidupan. Sama seperti di dalam kehidupan fisik kita ditunjang, sekali lagi ya, oleh makanan dan minuman supaya kita bisa hidup secara fisik. Di dalam kehidupan rohani, supaya kita juga bisa hidup secara rohani, kita perlu ditunjang oleh makanan dan minuman rohani. Apa itu makanan dan minuman rohani? Yaitu tubuh dan darah Kristus. Bagaimana kita menikmati makanan rohani adalah tubuh dan darah Kristus melalui makan rohani dan minum rohani, yaitu di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara low view terhadap perjamuan kudus, saudara nggak rasa apa-apa dengan perjamuan kudus, saya khawatir saudara punya spiritual hunger dan spiritual appetite itu sudah mati mungkin. Kalau kita lapar di dalam dunia fisik, saudara punya perasaan kan lapar kan ya? Ada nggak orang kena penyakit yang dia nggak bisa ada rasa lapar? Saya nggak tahu ya, ada nggak penyakit kayak gitu. Yang saya tahu adalah orang yang nggak bisa rasa sakit itu ada. Gitu. Bahaya ya orang kayak begitu ya. Dia tangannya sudah berdarah ketimpa apa, dia nggak rasa sakit, pada sudah berdarah. Dia sudah sentuh bara, dia nggak rasa karena dia punya sakit
yang nggak ada rasa sakit, ya, itu sakit yang sangat sakit ya, nggak ada rasa sakit, bahaya. Saya nggak tahu ada nggak penyakit orang nggak bisa, mungkin nggak ada kali ya, saya nggak tahu. Saudara lebih tahu dari saya. Tapi seandainya ini terjadi di dalam dunia spiritual, alangkah bahayanya. Orang yang sebetulnya di dalam keadaan kelaparan dan kehausan rohani, tapi dia nggak sadar, kalau dia sudah nggak dapat makan. Karena buat dia dunia ini nggak real, yang real buat dia adalah dunia yang kelihatan. Istilah dipakai Yesus ya untuk menggambarkan orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka nggak pernah ada kepekaan. Waktu mereka lapar rohani, waktu mereka nggak dikasih makan, nothing missing di dalam kehidupan mereka, nothing menurut mereka. Jadi mereka ikut perjamuan kudus, nggak ikut perjamuan kudus, buat mereka sama saja, sama saja. Yang penting mungkin menurut mereka, ada kan saya bisa mengenang penderitaan Kristus. Ini gambaran abstrak kayak begini, Mengenang penderitaan Kristus itu bukan cuma satu-satunya yang terjadi dalam perjamuan kudus, bukan. Ini against Zwingli ya, sekali lagi ya. Zwingli mereduksi itu menjadi cuma sekedar pengenangan akan. Memang kita mengenang penderitaan Kristus suatu perjamuan kudus, tapi itu bukan satu-satunya yang terjadi dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan, ya menurut Yohanes, kita truly makan daging Kristus dan minum darahnya. Itu yang terjadi dalam perjamuan kudus. Kalau saudara diam-diam di rumah, di toilet, maaf contoh agak vulgar ini, saudara lagi berak, saudara merenungkan penderitaan Kristus, saudara nggak sedang makan dan minum darah Kristus, nggak terjadi itu. Saudara lagi di WC, itu saudara nggak bisa mengatakan saudara sedang makan dan minum darah Kristus, itu nggak terjadi, tidak terjadi. Karena kalau itu sama artinya dengan sin, then what's the point kita ada perjamuan kudus, Saudara mengingat di mana-mana aja, mungkin maaf ya istilah tadi itu contoh kasar sekali karena memang ini belongs to polemical dialog against Zwingli. Kita pakai contoh yang lebih halus lah. Saudara saat teduh gitu kan. Saudara juga bisa kan merenungkan penderitaan Kristus, betul kan ya? Saudara bisa kok itu, waktu saat teduh, saudara merenungkan penderitaan Kristus, Kristus yang mati bagiku secara pribadi, seorang diri lagi saat teduh pribadi, bisa kan ya? Tapi itu nggak bicara makan daging dan minum darah Kristus. Nggak bicara itu Kalau itu juga adalah makan daging dan minum darah Kristus, ya kita nggak perlu perjamuan kudus. Saudara bisa makan dan minum darah Kristus, daging darah Kristus waktu saudara saat teduh. Tapi itu konsep heretical, itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan kita melakukan ini terutama di dalam perjamuan kudus. Sama seperti waktu saudara makan, betul-betul real makan, di sini kita juga real makan, yet ini in a spiritual manner, in a spiritual way. Karena kita punya spiritual dimensi. Orang yang excluded dari perjamuan kudus, dia nggak minum dan nggak makan tubuh dan darah Kristus. Kalau menurut Yohanes pasal yang ke-6, dia membahayakan dirinya sendiri, starving, mati kelaparan secara rohani, karena dia nggak mau berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ini persoalan serius sekali. Makanya dulu di dalam zaman Roma Katolik waktu Martin Luther di ekskomunikasi, itu urusan kebinasaan spiritual actually. Cuma kita tahu konsep mereka tentang eklesiologi salah kan ya. Orang kan bukan diselamatkan karena belong to the Roman Catholic Church, bukan gitu. Karena belong to Christ, karena dia participate di dalam tubuh dan darahnya. Tapi sekarang berkembang konsep perjamuan kudus ala Protestan yang sangat-sangat low, yang akhirnya nggak ada kaitannya sama sekali perjamuan kudus ini dengan truly eating and truly drinking. Nggak ada. Padahal Yesus, saya baca lagi kalimat ini, bukan pengajaran Calvin, ini bukan saya, apalagi bukan ini Kristus. Ayat 55, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Waktu saudara berbagian di dalam perjamuan kudus, saudara benar-benar makan daging Kristus dan minum darah Kristus menurut Yohanes pasal ke-6. In a spiritual manner, in a spiritual manner. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah ini kalau Paulus akan pakai istilah koinonia, persekutuan, kita lebih akrab dengan istilah ini mungkin ya, persekutuan, fellowship, koinonia, communion, kalau dalam bahasa yang mungkin lebih ecumenical ya, kita ecumenical dialog dengan orang-orang Roma Katolik, kita pakai istilah communion, kalau kita orang evangelical pakai istilah fellowship, begitu kan communion, fellowship, communio, sudah tahu istilah bahasa Latin ya, I believe in a communion of the saints, fellowship of the saints, persekutuan ya.
Ada dimensi persekutuan di dalam perjamuan kudus. Kita sudah pernah bahaskan waktu kita perjamuan kudus kita mesti mengakui tubuh Tuhan. Apa itu mengakui tubuh Tuhan? Sekali lagi saya mengingatkan, ini sudah pernah ngomong mengakui tubuh Tuhan artinya bukan cuma percaya Yesus juru selamat, dia Tuhan, my personal savior, sudah gitu. Itu sangat-sangat reduktif Pengertian mengakui tubuh Tuhan di dalam pengertian kayak begitu sangat-sangat sempit. Mengakui tubuh Tuhan itu berarti saudara hidup in reconciliation nggak dengan your brother and sisters in Christ. Itu mengakui tubuh Tuhan. Atau saudara ada di dalam konflik. Kalau saudara ada di dalam konflik, saudara ikut dalam perjamuan kudus. Itu Yesus yang ngajar. Matius kan di dalam khotbah di bukit. Yuk beresin dulu sama dia. Reconcile dulu, baru beribadah. Jangankan perjamuan kudus, ibadah pun gak nyampe menurut Tuhan. Saudara kalau gak berdamai dengan saudara-saudara seiman, itu beribadah pun, itu di hadapan Tuhan, zero, kosong itu. Gak nyampe, ibadahnya kosong. Sudah diantisipate as early as Genesis. Kenapa Kain akhirnya ditolak oleh Tuhan? Saudara lihat di situ problemnya apa sih? Problem brotherhood. Serius problem brotherhood itu very serius untuk Alkitab. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan our brother and sister in Christ, dan kenapa Tuhan mesti terima persembahan kita gitu? Kain kan ditolak Memang Genesis itu ada bagian-bagian yang tersembunyi yang kita nggak bisa. Tapi gini pertanyaannya selalu menimbulkan pertanyaan, kenapa Kain kok ditolak ya? Ini apa itu persembahannya nggak diterima oleh Tuhan itu. Ini Tuhan ini arbitrer gitu kan mau-maunya sendiri atas nama kedaulatan Tuhan. Allah orang reform yang kadang-kadang diajarin ngawur itu Tuhan itu semau-mau dia sendiri, dia mau terima ya terima, nggak terima ya terima. Memang lu mau apa gitu? Itu ngawur banget ngajarin kedaulatan Tuhan kayak begitu, luar biasa ngawur dan sangat menyesatkan. Tuhan itu ada maha bijaksana, bukan lempar dadu gitu. Ini terima, ini nggak terima gitu. Terus kenapa Tuhan nggak terima? Memang kalau gua nggak terima, lu mau apa gitu? Itu gambaran Tuhan, saudara. Saya pikir Tuhanmu kayak begitu menakutkan sekali. Gitu. Itu bukan Tuhan orang reform, itu Tuhan yang salah diajarkan di dalam teologi reform yang kebablasan atau nggak mengerti teologi reform. Actually bicara kedaulatan Tuhan seperti itu. Tuhan bukan begitu, Tuhan ada pertimbangannya meskipun betul. Pertimbangannya nggak selalu kita pahami. Tuhan bisa beyond dan seringkali beyond our wisdom and understanding, itu betul. Tapi kalau sudah kaitkan Genesis mau ngomong apa sih dengan ini korban yang nggak diterima dari Kain. Setelah itu kita baca apa? Dia ternyata nggak bisa akur dengan Habel. That's the problem actually ada di sana. Dan Yesus mengafirmasikan bagian ini Yesus mengafirmasikan Genesis waktu dia bilang, kalau kamu ada problem dengan saudara, berdamai dulu dengan dia baru datang kepadaku. Kita kan seringkali mendengar ini kalimat apa itu, kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak beres vertikal dengan Tuhan. Betul kan Sudah sering kan dengar kalimat ini Vertical relationship with Jesus itu menjadi fondasi supaya kita bisa punya relationship yang benar personal dengan sesama. Betul kan Kita punya vertical relationship beres dengan Tuhan, kita bisa mengasihi. Betul sudah sering dengar kalimat ini. Dan ini kalimatnya sangat alkitabiah, betul gitu. Sekarang sebaliknya juga betul Kalau kita nggak mengasihi saudara kita, horizontal relationship, how to build vertical relationship dengan Allah yang tidak kelihatan, bagaimana? Kalau kita nggak bisa menghampiri saudara kita yang kelihatan, nggak bisa berdamai dengan dia, saudara menghampiri Jesus, itu Yesus yang mana? Yesus yang kepala toh nggak ada tubuhnya. Gitu. Yesus yang mana? Karena Yesus di ajaran Alkitab itu kepala dan tubuh. Tubuhnya itu saudara dan saya, ini Yesus, ada tubuhnya. Bukan gak ada tubuhnya. Yesus yang cuma kepala gak ada tubuhnya, itu Yesus yang gak pernah menebus manusia, itu bukan Yesus yang Alkitab. Yesus kayak begini nih, Yesus yang gak tahu Yesus yang mana. Yang cuma kepala yang gak pernah datang ke dunia, yang gak menebus manusia, yang juga gak menjadikan orang percaya menjadi anggota tubuhnya. Ini Yesus yang mana? Gak ada Yesus itu. Di dalam Alkitab gak pernah bicara Yesus yang seperti itu. Yesus yang kita baca di dalam Alkitab adalah Yesus yang kepala dan bersama dengan anggota tubuhnya. Waktu kita bilang di dalam perjamuan kudus, kita mengingat Kristus. Kristus itu kepala dan tubuhnya. Makanya kita perjamuan kudus itu, saudara nggak bisa perjamuan kudus personal kan nggak bisa kan. Kadang-kadang memang bisa itu seperti orang sakit itu perkecualian. Tapi itu nggak bisa dijadikan standar seperti itu Ada baiknya kalau orang sakit pun yang lain juga ini juga ikut makan dan minum. Tetap ada persekutuan Makan minum sendiri itu sebetulnya by definition itu bukan perjamuan kudus
Mana ada persekutuan, nggak ada komunion, nggak ada fellowship. Gitu. Tapi waktu kita di sini, kita ada fellowship, kita ada persekutuan. Memang sekali lagi di dalam banyak hal seperti kita sudah pernah katakan ada ini ya banyak praktek. Masing-masing praktek punya kelebihannya sendiri. Gitu. Kita prakteknya di sini kan bukan saudara minum di apa itu satu cawan kan Satu cawan itu ada keindahan. Kita kan cawannya sudah dibagi-bagi. Mungkin alasan kesehatan kali ya. Mungkin orang di timur itu agak paranoia sama kesehatan. Saya di Jerman kadang-kadang ada waktu ibadah reformasi gabung sama pendeta Jerman. Mereka bukan kayak begini, pakai satu cawan gitu. Terus karena saya nggak biasa praktek itu kan, kurang peka. Kalau di Jerman itu cawan satu begitu ya. Itu setelah orang minum terus digeser sudutnya. Terus dia minum digeser lagi ini. Jadi setelah 5 kali, terus dia ambil lap, dibersihin itu. Saya sudah nggak pakai lap, lebih dari 5 orang, sudah gitu sudutnya nggak ganti-ganti di situ terus. Itu saya melatih orang-orang Jerman betul-betul menyelami persekutuan yang lebih dalam. Bukan cuma sesama orang sehat, tapi mungkin sesama orang sakit kita semua di dalam Kristus satu gitu ya. Itu a deeper fellowship and a deeper communion, tapi bukan sengaja ya, ini nggak sengaja karena kurang ngerti gitu. Kita ada keterbatasannya dengan nggak minum dari satu cawan. Kalau sudah minum dari satu cawan itu kan lebih ada dimensi. Memang kita satu tubuh Kristus kan ya. Termasuk satu tubuh Kristus dengan orang yang mungkin paginya nggak sikat gigi. Ini saudara seiman tapi nggak gosok gigi ya. Lain kali saya bawa sedotan aja atau gimana supaya nggak campur sama orang ini. Itu banyak sekali kompleks ya. Waktu kita bilang persekutuan di dalam satu tubuh Kristus, but in reality juga gitu. Ini realitinya sama, reality minum di dalam reality sehari-hari kan juga begitu kan ya. Kok bisa ya, saudara seiman kok kayak begini ya karakternya gitu. Itu sama dengan orang yang nggak gosok gigi itu tadi kan sama sebenarnya. Kita punya kesulitan itu ya, ada barrier yang kita sebenarnya nggak mau bersekutu dengan orang-orang seperti itu karena orang-orang ini menurut kita kayaknya bukan tubuh Kristus deh. Tapi kemudian kita mesti deny ourselves mengatakan ini tubuh Kristus, Yesus yang mempersatukan kita. Tapi nggak mirip kamu sih memang terus terang. Temperamennya beda sama kamu. Kalau kamu kan ngomong teriak-teriak, kalau dia ngomongnya lambat, teratur, pelan-pelan, berapa detik baru keluar satu kata gitu. Itu saudaramu yang kayak begitu. Saya di Australia, itu WA ya, Western Australia. Mereka bilang itu WA, wait a while. Maksudnya pelan banget temponya di sana, luar biasa pelan. Jadi kita yang jalan cepat kayak orang agak gila di sana. Kita mau menggebu-gebu kayak orang gendeng ini. Kita ada waktu, tenang aja, chill. Tenang. Gak usah pepanasan kayak cacing kayak begitu. Gak nyambung gitu. Tapi kita ingat di sana ada tubuh Kristus. Orang yang jalannya pelan-pelan. Kalau sudah pergi ke Singapura, sudah bisa langsung kenalin orang Indonesia. Yang jalannya pelan-pelan dan bawa kantongan kresek itu orang Indonesia. Waktunya banyak, di Singapura lebih cepat lagi gitu ya. Kita sudah lebih cepat dari Australia, orang Singapura lebih cepat lagi daripada orang Jakarta. Jadi orang Indonesia langsung ketahuan di sini jalannya pelan-pelan. Kita hidup di dalam ini komunitas kayak begini. Ada yang jalan cepat, ada yang jalan pelan, ada yang ngomongnya pelan-pelan, ada waktu dan sebagainya. Campur aduk orang nggak karu-karuan gitu ya. Tapi orang yang nggak karu-karuan ini dipersatukan di dalam Kristus. Lalu kita mesti belajar berdamai dengan mereka. Ya ini artinya mengakui tubuh Tuhan. Aspek yang lain mengakui tubuh Tuhan. Bukan cuma percaya Jesus my personal savior, hundang dalam hati saya masuk surga. Ya oke, itu juga memang mengakui tubuh Tuhan, betul itu mengakui tubuh Tuhan, itu sangat penting Tapi hati-hati dengan reduksi evangelical kayak begini Kalau kita nggak hati-hati ya, kita cuma ini terus nggak peduli sama yang lain, mau apa gereja lain itu urusannya mereka, kita gereja kita sendiri gitu. Itu mengakui tubuh Tuhan, itu enggak mengakui tubuh Tuhan. Kalau menurut definisi ini itu tidak mengakui tubuh Tuhan. Dia tetap ikut perjamuan kudus. Sambil enggak mengakui tubuh Tuhan, tetap ikut perjamuan kudus. Alangkah celakanya ya orang-orang seperti itu. Saudara dan saya enggak kebal dengan prinsip. Saudara jangan pikir celaka itu orang-orang yang celaka, saya sih enggak. Gitu. Hati-hati dengan perjamuan kudus dengan tidak mengakui tubuh Tuhan. Di dalam pengertian ini ya, brother sense. Tuhan itu sabar dengan kita. Kalau orang Korintus ada yang sakit, ada yang mati. Kita nggak sakit karena perjamuan kudus apalagi mati. Kenapa ya Tuhan sabar? Kalau menurut prinsip Alkitab Tuhan sabar. Tuhan tunggu kita supaya kita bertobat.
Kita in progress kan, knowing God. Tuhan sabar dengan progress kita mengenal firman Tuhan. Tapi jangan taken for granted kesabaran Tuhan ya. Karena kesabaran Tuhan itu bukan berarti itu sabar selama-lamanya Tuhan buka tangan gini terus, tidak. Ada kairosnya, kesabaran Tuhan itu ada momennya, ada berhentinya. Kalau kita terus nggak menghargai kesabaran Tuhan, suatu saat nggak diberikan lagi kesempatan bertobat. Petrus itu menyesal, Yudas juga menyesal, sama-sama menyesal. Petrus regret, Yudas juga. Tapi Yudas menyesal, nggak ada dikasih anugerah lagi untuk bertobat, nggak ada, sudah selesai untuk Yudas. Tapi Petrus masih diberikan kesempatan. Itu yang ini kedaulatan Tuhan. Saudara baca di dalam cerita ini kan, Lazarus si orang miskin itu dan orang kaya. Waktu dia di neraka, kan dia juga menyesal kan. Itu semacam penyesalan, ini paradoks ya. Di neraka ternyata masih ada penyesalan. Bisa ada semacam penyesalan. Kenapa dulu? Mungkin, tapi yang nggak ada, yang nggak ada anugerah Tuhan, nggak ada kesempatan lagi untuk berubah dan bertobat. Maka jangan anggap sepi kesabaran Tuhan. Waktu kita kurang bisa menghargai perjamuan kudus, jangan kita anggap ini akan gini terus. Saya nggak menghargai terus, Tuhan akan sabar terus. Karena apa? Karena sudah terbukti bertahun-tahun dia sabar. Tidak, ini ada kairosnya, ada berhentinya. Kesabaran Tuhan itu ada berhentinya. Tapi marilah kita belajar untuk merenungkan ini, menghayati perjamuan kudus seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Sekali lagi Yesus bilang, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini bahasa perikoretik, seperti Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Demikian juga kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Ini melalui tanda yang kelihatan, roti dan anggur. Ya, ini kan menuju kepada apa? Tubuh dan darah Kristus kan. Kan kita makan kan. Kita makan roti dan anggur yang kelihatan, itu kan menjadi satu dengan kita kan. Roti dan anggur itu menjadi satu dengan kita. Kita juga menjadi satu dengan dia kan. Sekarang kita bikin bridge ke spiritual realm ya. Tubuh dan darah Kristus, saudara makan dan minum secara rohani ya. Spiritual eating and spiritual drinking. Berarti tubuh dan darah Kristus itu di dalam kita dan kita juga di dalam dia. Persis seperti yang dibilang di sini kan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara menjadi satu kesatuan organis, kesatuan mistik yang enggak terpisahkan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara kalau membaca di dalam perjanjian lama ya, itu istilah apa? Darah, daging. Kita bahasa Indonesia juga istilah darah, daging. Sudah menjadi satu ini ya, kesatuan gitu. Darah ya, kalau di dalam perjanjian lama itu kan dipercaya itu adalah di mana ada nyawa gitu. Maka darahnya mengalir ya, darahnya mengalir, mati itu berarti dia nyawanya jadi nggak ada lagi. Darah, nyawa ya. Kalau di dalam bahasa Inggris nyawa itu bisa diterjemahkan pakai istilah soul. Soul ya, soul jiwa, nyawa ya, darah itu very much related. Waktu di sini dikatakan Yesus mengatakan kepada kita, apa ini saya? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya berarti apa saya? Dengan makan daging Kristus dan minum darah Kristus kita mendapat kehidupan, nyawa, ya. Darah itu nyawa, memberikan kepada kita nyawa, memberikan kepada kita jiwa, memberikan kepada kita kehidupan. Tanpa daging dan darah Kristus kita nggak ada kehidupan rohani. Kita boleh ada kehidupan secara biologis ya, tapi kehidupan rohani itu dari mana? Menurut ayat ini dengan memakan daging Kristus dan meminum darahnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku hidup oleh aku. Yesus pun yaitu bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Jadi Bapa yang mengutus anak, anak ini hidup oleh Bapa. Saudara perhatikan ya, anak hidup bergantung sepenuhnya kepada Bapa, oleh Bapa. Lalu kita bergantung sepenuhnya kepada atau oleh Kristus. Jelas ya saudara? Anak hidup oleh Bapa, kita tubuh Kristus hidup oleh Kristus. Dengan cara bagaimana saudara? Dengan cara memakan Kristus. Kalau dalam ayat ini, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Waktu kita perjamuan kudus ya, kita memakan Kristus. Sulit ya saya dengar kalimat ini ya. Kalau saudara sulit dengar kalimat ini,
Saudara koreksi paham naturalismemu gitu. Karena buat saudara kayaknya dunia spiritual itu kurang real gitu. Ini dimengerti di dalam pengertian rohani, bukan pengertian jasmani. Kalau kita mengerti pengertian jasmani, nanti banyak ekses. Nanti saudara makan gitu, ntar hati-hati mesin kecapnya bagaimana gitu ya. Orang-orang yang high sakramentalis yang ini yang nggak bisa membedakan antara the spiritual and the physical. Dulu di zaman dulu itu waktu baptisan di dalam kepercayaan bukan denominasi Protestan mereka itu make sure airnya itu mesti mengalir karena kalau nggak mengalir ntar berkatnya gimana, ini jadi ngurusin urusan fisik jadi kalau sudah dibaptis gitu airnya kurang terus tek mandek di sini, waduh seret hidup ya, jadi mesti tek terus nah gini makin mengalir sampai sini mungkin makin itu ini jadi ngurusin apa kayak begini ngurusin air mengalir kok gitu ya, pakai baskom aja sekalian pasti mengalir kan kayak gitu ya, apa kayak begini maksudnya gitu. Akhirnya jadi penghayatan yang gak karu-karuan karena apa? Confuse antara spiritual things and physical things. Sudah ngerti ya maksudnya ya? Ini kan pengertian rohani, bukan di dalam pengertian itu. Jadi saudara bukan masalah cara makannya bagaimana, bukan. Tapi ini bicara tentang sikap hati. Nah di sini Zwingli ada benar lah ya. Yang penting itu adalah iman kita, penghayatan kita secara pribadi, betul. Gitu. Tapi kita nggak setuju dengan Zwingli ketika kita mengatakan kita betul-betul makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ini Zwingli sulit mengatakan kalimat seperti ini. Kita mengatakan kita truly makan dan minum tubuh dan darah Kristus menurut diajarkan oleh Yohanes pasal yang ke-6 ya. Sekali lagi ya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Terakhir, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, yaitu Yesus yang adalah roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Terakhir ini bicara apa sih? Tetap ada pembedaan kan ya. Yesus adalah roti hidup, bukan roti fisik itu, bukan. Ini loh kan dibilang roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Ini bicara tentang roti hidup roti spiritual. Bukan roti yang dimakan. Sama, kita bisa terapkan prinsip yang sama. Yesus yang adalah the bread of life, to be differentiated dengan roti yang itu. Karena roti yang saudara makan, saudara lapar lagi kok. Betul kan? Saudara makan roti ini, jangankan lapar lagi, kenyang aja enggak, cuma secuil gitu bagaimana enggak sempat lapar, kenyang pun juga belum sempat begitu loh, karena terlalu kecil rotinya gitu. Kalau kita cuma ngomongin roti tok secara fisik. To be differentiated sudah bukan. Yesus mengatakan roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Berarti ada perbedaan kan Berarti roti ini bukan tubuh dan darah Kristus, bukan. Karena roti ini, anggur ini, waktu saudara makan, saudara lapar lagi. Sedangkan kalau kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus, Yesus menjanjikan kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Berarti ini di dalam pengertian rohani. Terakhir. Akhirnya, waktu kita perjamuan kudus, mari kita menghayati dengan benar ya. Ini tanda roti dan anggur. Kita mengecap dengan lidah secara fisik ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara mengecap roti dan anggur secara fisik, truly ya. Tapi dibawa mengecap the goodness of God. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yet on the other hand, waktu kita mengecap dunia yang tidak kelihatan, bukan tanpa pengecapan fisik. Sekali lagi ya, waktu saudara mengecap yang fisik, saudara mengecap yang rohani. Tapi mengecap rohani bukan berarti tanpa mengecap fisik. Karena kita bukan penganut Platonis, kita penganut Yesus Logos yang berinkarnasi menjadi daging. Karena itu kenikmatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah both spiritual and physical. Bukan spiritual without physical, dan juga bukan physical without spiritual. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa belajar firman Tuhan, dan meskipun mungkin perkataanmu juga tetap keras bagi kami pada hari ini. Bukan keras karena Engkau mengajarkan pengajaran yang tidak masuk akal. Bukan keras karena kami perlu menafsirnya dengan interpretasi metaforik, ilustrasi atau simbolik belaka. Tapi mungkin menjadi perkataan keras
karena kami tidak peka akan dunia rohani, karena kami sulit memahami spiritual realm, karena mungkin kami hanya menghargai apa yang ada di dalam dunia yang kelihatan, yang bagi kami mungkin satu-satunya realita yang nyata. Kami tidak sadar bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir bersama dengan kami. Kami tidak peka mengecap dan melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh memberikan daging dan darah-Mu untuk kami nikmati secara rohani. Kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan, spiritual appetite kami yang lemah, spiritual taste kami yang cenderung tumpul ini. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang bangkitkan kembali ketika kami berbagian di dalam sakramen kudus ini. Kami ingin supaya Engkau menajamkan kembali penglihatan kami, pengecapan kami, pendengaran kami di dalam hal-hal yang rohani, supaya kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.